kelompok 3, di sini kita dapat tugas dari mata kuliah aksi untuk membuat DFD dan diagram konteks data berdasarkan case study. Namun sebelumnya, sebelum kita bakal menjelaskan tentang apa itu diagram konteks data DFD, kita perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Pertama-tama ada Orang Putri, saya sendiri Deborah, dan Sita Nurlaili. oke, check it out. Pada video kali ini Tagar Podcast BPADW mengembangkan proyek sistem registrasi mata kuliah secara online yang berbasis website dengan menggunakan sebuah database untuk mengamankannya. Website tersebut melibatkan dua stakeholder utama, yaitu dosen wali dan mahasiswa. Mana dosen wali sebagai approval dalam melakukan persetujuan mata kuliah yang diajukan, sedangkan mahasiswa digunakan untuk menempatkan mata kuliah dan menentukan kuesioner untuk memenuhi proses registrasinya. Website tersebut mengatur proses registrasi mata kuliah dengan mewajibkan mahasiswa mengisi kuesioner terlebih dahulu sebelum melakukan penuntutan mata kuliah. Website ini bernama e-Gadis yang rencananya akan digunakan di semester depan. Serta aktivitas yang dapat dilakukan dalam website ini adalah menangani pemilihan mata kuliah dan menangani kuesioner dosen. Untuk menangani pemilihan mata kuliah terdapat menangani pemilihan ulang mata kuliah, menangani permohonan ACC mata kuliah, dan menangani cetak ASN. Sedangkan untuk menangani kuesioner dosen yaitu menangani apply kuesioner dosen. Di sini kita akan membuat diagram konteks data DFD level 1 dan DFD level 2. Namun saya akan menjelaskan diagram konteks data berdasarkan case sebelumnya. Sebelum kita membuat diagram konteks data, kita akan membuat proses terlebih dahulu yang bernama e-Gadis, dan kita akan membuat stakeholder utama itu menggunakan external entity, yaitu mahasiswa dan dosen wali. Pertama, kita dari mahasiswa harus menginputkan kuesioner terlebih dahulu ke e-Gadis. Kemudian e-Gadis akan mengeluarkan list mata kuliah yang akan diinput. Kemudian mahasiswa menginputkan mata kuliah dan permohonan ACC mata kuliah yang diterima e-Gadis. Kemudian e-Gadis melakukan laporan inputan mata kuliah kepada dosen wali. Lalu dosen wali melakukan persetujuan mata kuliah melalui e-Gadis, dan e-Gadis mengirimkan KSM kepada mahasiswa dan untuk mahasiswa melakukan cetak KSM. Demikian diagram konteks data yang telah saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai DFD level 1 dari proses e-Gadis. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai DFD level 1 dari case yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, di mana DFD level 1 ini merupakan rekomendasi dari DFD level 0. Nah, untuk DFD level 1 ini seperti yang kita tahu bahwa mahasiswa sebelum melakukan kegiatan atau proses input data mata kuliah, mahasiswa tersebut harus melakukan input data kuesioner. Oleh karena itu, proses pertama yang dilakukan oleh mahasiswa adalah input kuesioner. Inputan kuesioner yang dilakukan mahasiswa akan dimasukkan ke dalam proses data kuesioner. Hasil daripada inputan tersebut dikelola kemudian disimpan menjadi data kuesioner. Baru setelah data kuesioner sudah ada, muncullah list data mata kuliah yang dikelola oleh proses di sini, sehingga mahasiswa bisa melakukan input mata kuliah. Inputan mata kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa kemudian dilaporkan kepada dosen wali, sehingga dosen wali bisa melakukan autentifikasi dari mata kuliah yang diajukan oleh mahasiswa sebelumnya. Setelah di ACC akan dikelola lagi untuk disimpan menjadi data mata kuliah. Nah, data mata kuliah ini kemudian bisa memunculkan menu pencetakan KSM. Untuk menampilkan menu pencetakan KSM, data mata kuliah diolah dalam proses cetak KSM sehingga mahasiswa bisa melakukan cetak KSM. Nah, cetak KSM ini digunakan agar fakultas tahu bahwa mahasiswa tersebut sudah melakukan registrasi mata kuliah. Berikut merupakan di level 1 yang sudah saya jelaskan, kemudian akan dilanjutkan oleh di level 2 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, oke, sekarang saya akan menjelaskan DFD level 2. Nah, DFD level 2 ini
kita membuat 3 inputan. Yang pertama adalah kelola data kuesioner, yang kedua adalah kelola data mata kuliah, dan yang ketiga adalah proses cetak KSM. Nah, kita jelasin yang pertama dulu, yaitu kelola data kuesioner. Di sini kami membuat proses kelola data kuesioner itu dari mahasiswa. Dia harus menginputkan kuesioner terlebih dahulu, kemudian kuesioner tersebut diterima menjadi data kuesioner, kemudian disimpan menjadi data kuesioner. Nah, yang kedua adalah kelola data mata kuliah. Kelola data mata kuliah ini kita buat prosesnya menjadi seperti ini. Yang pertama adalah data kuesioner ini kita olah, kemudian kita berikan kepada dosen wali, karena yang mempunyai kepentingan terhadap data kuesioner adalah dosen wali. Kemudian dari mahasiswa, dia harus mengkonfirmasi mata kuliah terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan proses konfirmasi data mata kuliah, kemudian pemberian data mata kuliah ke dosen. Lalu dosen akan meng-ACC mata kuliah tersebut. Kemudian setelah proses ACC, dosen akan merubah status registrasinya si mahasiswa. Kemudian dari status registrasinya berubah, dia berarti sudah berubah statusnya, kemudian disimpan ke dalam data mata kuliah. Dan yang terakhir adalah proses cetak KSM. Nah, proses cetak KSM ini kita buat prosesnya seperti berikut. Dari mahasiswa, dia harus pilih mata kuliah dahulu sebelum dia bisa mencetak KSM. Nah, setelah dia melakukan pemilihan mata kuliah, dia melihat daftar mata kuliah di data mata kuliah. Kemudian setelah dia memilih, ada informasi cetak KSM. Nah, informasi cetak KSM ini selanjutnya akan menampilkan informasi data KSM. Data dari informasi data KSM, kemudian si mahasiswa bisa melihat, dan akhirnya mahasiswa bisa mengkonfirmasi cetak KSM. Setelah dia konfirmasi cetak KSM dan sudah mencetak, berarti si proses konfirmasi cetak KSM ini berubah status menjadi konfirmasi sudah mencetak KSM. Nah, selanjutnya setelah dia mencetak, semua data pencetakan akan disimpan ke dalam data KSM yang sudah dicetak dan menjadi data KSM. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari DFB level 2. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.